nonton video ini sampai akhir. Semoga rezekinya terus mengalir sederas aliran sungai dan seluas hamparan lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang sangat singkat, sesuai dengan tema kita untuk tadabbur dari salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Toha ayat 124 sampai 127, yang dalam mukadimah tadi saya sampaikan bahwa di sini ada sedikit pengingat yang sangat keras buat setiap umat Islam, buat setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka sesungguhnya harus bersyukur kepada Allah berjumpa dengan Ramadan, dan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran merupakan petunjuk buat umat Islam, petunjuk buat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang ada diperintahkan dalam Al-Quran, seperti ibadah solat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, dan amal-amal perintah yang lainnya, hendaknya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk kita tahu para jemaah sekalian, bahwa di Quran itu juga ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita dilarang untuk berbuat dosa, dilarang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilarang untuk melakukan sebuah perbuatan yang mengandung dosa dan maksiat kepada Allah, seperti yang kemudian kita lanjutkan, dilarang untuk mabuk-mabukan, dilarang untuk berjudi, dilarang untuk mencuri, dilarang untuk berzina, dilarang untuk membunuh, dan lain sebagainya. Kemudian jamaah rahimahullah, apa yang akan dialami oleh manusia ketika petunjuk Quran yang demikian jelas, tetapi mereka kemudian ternyata perintah-perintah Allah tidak dikerjakan oleh mereka. Karena tidak sedikit orang mengaku Islam, mengaku umat Nabi, mengaku hamba Allah, tapi perintah-perintah Allah bahkan seperti puasa Ramadan tanpa uzur syar'i mereka kemudian asyik-asyik tidak berpuasa di siang hari. Jemaah sekalian, apa akibatnya jemaah ketika ada manusia perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah justru malah dia sering melanggarnya? Kalau kita mengacu jemaah sekalian kepada ayat dalam surat Toha tadi, ternyata orang yang seperti itu dianggap orang yang berpaling dari Al-Quran. Ketika ada orang berpaling dari Al-Quran, apa akibat yang akan diterima oleh mereka di dunia, dan kemudian apa akibat yang akan mereka terima di akhirat nanti. Sebab kita sebagai umat Islam meyakini adanya kehidupan setelah kematian, ada negeri yang abadi, yaitu di negeri akhirat nanti. Ketika Allah mengatakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah mengatakan dalam itu, fa inna lahu ma'isyatan dunya, orang itu akan dibuat hidupnya menjadi serba sulit. Jemaah sekalian, sama hal juga orang yang melakukan perbuatan korupsi, ya koruptor. Kalau dia ketahuan, ketangkap, ya kemudian mengambil uang negara sekian besar, sekian triliun dan sebagainya, maka ketika itu juga seandainya mereka ketahuan, mereka akan ditangkap, dipanggil KPK dan akhirnya penjara. Yang misalnya itu baru secara sederhana pemahaman bahwa di dunia saja hidup mereka jadi sempit, ya Pak. Dimana tidak, tadi bisa pergi sana sini ke mall, pergi ke sana, berjalan sana dan seterusnya. Ketika di penjara, maka akhirnya dia mengalami kesempitan dalam kehidupan. Itu baru di dunia, ya Pak. Apa akibatnya kalau dia nggak minta ampun sama Allah, nggak bertaubat sama Allah? Ya, maka Allah mengatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat orang itu akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan buta mata mereka. Ya maksudnya, pertanyaan buat kita, apa yang akan diderita kalau di hari kiamat nanti? Ternyata mereka yang dulunya di dunia
sering melanggar aturan Allah, akhirnya mereka dibutakan matanya. Sampai kemudian mereka menyatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bima hasyartani a'ma, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal dirinya ketika hidup di dunia aku bisa melihat. Langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, itulah balasan mereka dibutakan matanya karena dulu ada Al-Quran tapi mereka cuek dari Quran. Ya, udah tahu dilarang mereka masih menolaknya. Udah tahu ini perintah Allah nih, salat, puasa, zakat, haji, tapi dia nggak mau keluarkan semuanya, nggak mau dijalankan semuanya. Wa kadzalika najzi man asrafa, itulah balasan buat orang-orang yang memberi batas, termasuk walam yu'min bi ayati rabbih, balasan buat orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nggak mau beriman kepada Al-Quran. Maka ujung jemaah, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, mereka akan diazab, disiksa dengan azab yang pedih dan kekal. Na'udzubillah. Mereka yang ketika di dunia banyak dosa, banyak salahnya, tapi tidak meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mereka taubat pasti akan diampuni dosanya sama Allah. Tapi kalau mereka akhirnya tidak bertobat, mereka nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih hidup, masih sehat, masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, andai kita pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah, maka segeralah fafirru ilallah wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Segera minta ampun sama Allah. Yakin jamaah, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi man lam yughargir. Kalau kita minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah, Allah akan terima taubat kita sebelum nafas kita sampai di tenggorokan. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi? Air ini kemudian dimasak sampai mendidih jamaah sekalian. Setelah mendidih, kemudian kepalanya disiramkan dengan air yang panas tersebut. Kira-kira kebayang dan jamaah apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Begitulah yang akan diderita oleh orang-orang yang ketika hidup di dunia sekarang ini. Mereka lupa akan kematian, mereka lupa akan hari pembalasan, ya, sehingga mereka bebas melakukan perbuatan apapun tanpa ada aturan yang harus mereka jalani. Padahal Allah sudah kasih peraturan dalam Al-Quran. Ternyata jemaah sekalian, begitulah nasib orang yang berada di akhirat nanti yang bakal disiksa dalam neraka. Sebagai penutup jemaah sekalian, di surat itu di Quran ada surat namanya Ad-Dukhan, ya, ada surat namanya surat Ad-Dukhan. Nanti jamaah boleh lihat itu di ayat 47 sampai 49. Di dalam ayat itu jamaah, Allah berfirman tentang orang-orang yang durhaka. Khudhu fa'tilu ila sawa'il jahim. Kata Allah kepada malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah diperintahkan Allah untuk memegang manusia itu yang durhaka itu. Untuk apa? Untuk diseret ke tengah-tengah api neraka. Kemudian subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Lalu setelah dimasukkan ke dalam api neraka, disiramkan orang itu kepalanya dengan air yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu dikatakan kepada mereka, rasakanlah, innaka antal azizul karim. Katanya anda orang perkasa, katanya anda orang hebat, katanya anda orang yang punya jabatan, punya kehebatan, punya kedudukan. Tapi sayangnya selama itu kalian miliki hanya membuat kalian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu para jemaah sekalian, punya harta infakkan, sedekahkan, karena itulah hakikatnya harta yang kita miliki. Di saat kita meninggal dunia, semua yang kita punya bakal kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah
jika mereka sudah kita infakkan, kita sedekahkan, kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama belajar ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, mengingatkan buat saya pribadi dan juga buat kita sekalian. Mudah-mudahan akhir Ramadan kita semakin terus meningkat ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya di bulan inilah ada malam 1000 bulan. Tidak ada di bulan yang lain, dan adanya di Ashrul Awakhir. Bahkan menurut para ulama, berdasarkan hadis-hadis yang dipelajari, itu di malam-malam ganjil, ada bahkan di malam ke-27. Makanya saya mohon kepada diri saya dan kita bersama, terus kita semangat untuk melaksanakan ibadah, dan kemudian harau mencari malam 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan kami juga mohon doa dari jamaah sekalian bahwa kami sudah membangun pondok pesantren tahfizul Quran di daerah Kalimulia, Kota Depok, yang mudah-mudahan dari lahan 20 meter itu masjid ini di sudah jadi dan asramanya sedang dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan kalau di antara jamaah punya rezeki ingin berbagi, mungkin ini menjadi momen terbaik di bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe channel ini semoga dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan, dan disukseskan. Amin.